Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom untuk kali ini, kami memiliki informasi arus balik lebaran telah tiba. Pemberlakuan one way resmi diterapkan di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 ke kilometer 72. Pemberlakuan one way diresmikan oleh Kakor Lantas beserta Menko PMK, Menteri Perhubungan hingga Menteri PUPR pada pukul 15.00. Pemberlakuan one way dilakukan karena memantau pergerakan dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik sudah masif. Hal ini yang menjadi pertimbangan one way diterapkan setelah sebelumnya ditunda. Kakor Lantas Irjen Aan Suhanan juga menghimbau dalam masa arus balik ini, pemudik yang akan kembali ke perantauan harus tetap berhati-hati dan tetap mengecek kondisi kendaraan dan kesehatan serta menaati peraturan lalu lintas yang diterapkan. Mana ini, Bos? Dari mana? Mulai hari ini akan kita berlakukan one way, satu jalur dari arah timur, dari Kalikangkung menuju ke Jakarta. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Untuk saya diberi catatan saja, beda dengan tahun lalu. Jadi untuk one way sekarang ini di masing-masing ruas jalan tol pintu masuk tetap jalan. Yang penting ke arah barat. Jadi tidak harus menunggu sampai kick off dari sini kemudian baru dibuka. Sekarang ini semua jalan tol yang pintu masuk ke arah Jakarta semua tetap dibuka seperti biasanya. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Kemudian yang kedua, saya mohon para pemudik betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Dicek dulu e-tolnya, kemudian yang kedua juga BBM, kemudian yang ketiga manfaatkan rest area kalau di sepanjang perlu dan jangan berlama-lama, dan sekali lagi jangan sampai parkir di bahu jalan. Jangan sampai parkir di bahu jalan. Kalau di rest area sudah penuh, sebaiknya keluar dari pintu tol yang terdekat untuk putar-putar sebentar, bisa cari toilet di dekat sekitar tol, di luar jalur arteri, dan nanti masuk lagi, dan itu hitungannya tetap kalau itu dapat potongan ya tetap potongan, kalau tidak ya bayar biasa, jadi tidak ada penambahan. One way bisa kita laksanakan ini karena setelah kita pantau dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik memang pergerakan sudah masif, jadi memang perlu dilaksanakan. Dan sebelum ini dilakukan, saya sangat-sangat mengapresiasi para stakeholder, Pak Menko, Pak Menteri PUPR, TNI Polri, Jasa Marga, Jasa Raja, dan semua yang terlibat, dan juga rekan-rekan media. Baru saja saya menerima WA dari Pak Menpan RB bahwa WFH 2 hari disetujui. Nah, oleh karenanya pemudik ya bisa balik dengan tenang, masih ada waktu, tapi lihat waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan balik dengan baik. Hal lain yang perlu kami stressing adalah apabila letih itu harus dilakukan istirahat. Nah, alasan daripada melakukan WFH 2 hari karena memang dalam perhitungan yang dilakukan oleh Kakor Lantas dan Jasa Marga, visi rasionya lebih dari 1 atau ada yang 0,96. Jadi padahal visi rasio itu harus 0,7. Jadi kita tidak mau ada risiko untuk terjadinya suatu kemacetan, tapi di sisi lain, kalaupun nanti lancar, jaga kecepatan dalam kecepatan yang aman. Untuk tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, yang kemarin longsor di kilometer 64, hari Kamis kemarin sudah bisa dilalui satu lajur, jadi ini khususnya juga untuk arus mudik, nanti diatur oleh Pak Kapolres Bogor untuk memanfaatkan satu lajur itu. Nanti kalau ini sudah selesai
acara mudik balik ini akan kita tindak lanjuti dengan penanganan permanen yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi sejak hari Kamis kemarin, Bocimi yang longsor sudah bisa dimanfaatkan. One way ini ya dari kilometer 414 di sini sampai dengan kilometer 70 ya. 72 maaf. Dari 72 nanti ada kontraflow ya sampai dengan 47. Itu kemudian paralel dengan pemberlakuan one way dan kontraflow, kita akan memberlakukan pembatasan ganjil genap. Kemudian perlu kami ingatkan terus ya untuk masyarakat yang akan kembali ke Jabodetabek maupun ke daerah ke barat, ini tetap jaga kesehatan. Jangan berkendaraan apabila konsentrasi stamina sudah mulai berkurang. Silahkan gunakan rest area, jadi kanan kiri bisa digunakan. Ya, artinya yang sedang melaksanakan one way juga bisa masuk ke rest area dari exit rest area, begitu juga yang existing. Jadi silakan istirahat, tidak berhenti di bahu jalan karena ini akan mempengaruhi perlambatan kendaraan yang ada di belakang. Apabila rest area penuh, silahkan exit ya. Tol terdekat di arteri banyak rest area yang sudah disiapkan, banyak rumah makan, banyak tempat wisata, itu bisa berekreasi di sana. Dan terakhir, jaga toleransi, ya, saling memahami dan saling menghormati. Karena biasanya orang habis mudik ini sudah lelah, ya, aktivitas di kampung. Duitnya udah kurang, ya jangan sampai ini temperamental di jalan. Silahkan bertoleransi dengan para pengguna yang lain. Itu H+3 Idul Fitri 2024, arus balik di ruas tol Cipali terpantau masih ramai lancar. Untuk mengantisipasi kemacetan, skema rekayasa lalu lintas satu arah dari timur menuju ke Jakarta diterapkan mulai hari ini. Mayoritas kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali dari arah timur merupakan kendaraan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemudik melakukan perjalanan balik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Skema rekayasa lalu lintas one way diterapkan mulai hari ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.